Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di live Instagramnya Juruk Soluzu. Karena hari ini kita spesial Hari Guru Nasional, Minwa akan membacakan sebuah puisi dulu untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Guruku, terima kasih atas ilmu yang telah engkau berikan. Terima kasih atas waktu yang engkau luangkan. Terima kasih atas kasih sayang yang engkau curahkan. Terima kasih atas perhatian yang engkau kasihkan. Guruku, maafkan kami yang sering tak menurut kepadamu. Maafkan kami yang banyak menuntut kepadamu. Bapak Ibu guru, di masa pandemi ini kami rindu. Rindu berjumpa langsung dengan Bapak Ibu guru. Kami senang masih bisa belajar meski di rumah saja. Segala inovasi pembelajaran yang disiapkan Bapak Ibu guru membuat kami mudah memahami materi. Bapak dan Ibu pun tak kesulitan mengajari kami. Bapak Ibu guru, semoga sehat selalu. Salam sayang dari murid-muridmu. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Oke, itu tadi sedikit puisi dari teman-teman Juruk Soluzu buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Kami sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih sudah membimbing kita dan teman-teman. Dulu Rika juga belajar, pernah ketemu sama Bapak Ibu guru. Semangat terus di masa pandemi untuk melakukan inovasi sehingga teman-teman di rumah bisa belajar dengan maksimal. Nah, karena kita hari ini ngangkat tema spesial Hari Guru, hari ini Minwa akan ngajak teman-teman Sobat Juruk dimanapun berada, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng bersama Bapak Guru dari SD Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan beliau, bagaimana sih inovasi yang bisa dilakukan di pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu Guru dari SD Kristen Kalam Kudus itu main ke Juruk. Kemudian mereka membuat inovasi video pembelajaran di sini. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya bagaimana sih cara pembuatannya atau pemilihan materi dan semuanya. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya langsung bisa tulis di kolom komentar. Kita bakalan ngobrol langsung sama Bapak Guru. Nah, karena kondisi pandemi saat ini kita belum bisa ngobrol langsung dengan mereka. Jadi kita bakalan join live dengan SD Kristen Kalam Kudus. Ada Bapak Ari yang sudah standby di sana yang bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Gitu ya. Karena Minwa lagi berada di luar ruangan nih, di area konservasi, jadi Minwa harus pakai masker gitu ya. Buat teman-teman juga karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi jangan lupa kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya join dengan Pak Ari dari SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kita bakalan nunggu dulu ya. Oke, kita join dulu sama Bapak Ari di sana. Oke. Spesial hari ini kita nggak akan ada join live, tapi buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol atau mungkin ada Bapak Ibu di rumah yang mau tanya bagaimana mengajari anaknya di rumah, atau ada Bapak Ibu guru yang membuat inovasi materi, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Ya nanti dibantu sama Pak Ari untuk menjelaskan. Sudahkah join? Oke, kita Minwa ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau main ke Juruk, batas usia kita masih 15 tahun. Jadi di bawah 15 tahun dimohon untuk di rumah. Halo, kita sudah gabung sama Pak Ari. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Rika. Salam Salam sehat. sehat. Pak Ari. Kami SD Kalam Kudus Surakarta. Iya, salam sehat juga Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik semua, rekan-rekan di sini semuanya kabar baik. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kami bersama rekan-rekan tetap melakukan pembelajaran walau dengan daring. Oke. Itu Mbak. Iya, sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional ya Bapak. Terima kasih atas semua dedikasi Bapak Ibu guru. Kita semua, biarlah anak bangsa semangat di dalam belajar. Iya, oke Bapak.
seperti tema kita hari ini, kita bakalan ngobrol nih Pak. Jadi kemarin Rika tuh tertarik sama Bapak Ibu guru dari Kalam Kudus membuat inovasi pembelajaran di Juruk. Nah hari ini Rika ngajak Pak Ari nih buat ngasih tips buat Bapak Ibu guru di luar sana. Bagaimana sih cara membuat video buat inovasi anak-anak gitu Pak. Oh iya, iya, iya. Halo Pak, dengar? Iya. Iya, oke. Mungkin yang pertama bisa dibantu jelaskan Pak Ari, Bisa sebenarnya apakah sebenarnya apakah pemberian materi kepada siswa melalui video edukasi itu efisien nggak sih Pak selama masa pandemi ini? Kalau sebenarnya efisien dan ataupun tidak, Mbak, itu sebenarnya lebih enak itu memang belajar langsung ya. Tetapi karena Iya, kondisi benar sekali. ini kan semuanya kena, semuanya terdampak begitu ya. Kita harus Iya. punya idenya, punya gagasan apa yang harus dilakukan. Salah satunya pembelajaran menggunakan video yang Iya. kita buat untuk kita kirim kepada anak-anak yang kita cintai semua. Walaupun dari jarak atau hanya menggunakan video, kami berharap video itu juga bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semuanya. Itu Mbak. Oke Pak. Nah, kalau untuk pembuatan video sendiri Pak, pengalaman Pak Ari dan teman-teman, sebenarnya apa sih Pak yang perlu diperhatikan biar anak-anak tuh paham? Apakah kameranya harus bagus, kemudian apakah suaranya yang harus bagus, atau mungkin materinya yang harus dipersiapkan Bapak Ibu Guru? Mungkin bisa bantu dijelaskan Pak Ari. Ini Mbak Rika, saat kita membuat sebuah video, nomor satu kita sesuaikan dulu dengan materinya. Kalau sudah materinya atau temanya sesuai, kita harus kemana tujuan kita. Kita harus kita sesuaikan. Saat kita membuat video itu memang yang diperhatikan gambarnya, begitu ya. Kemudian lokasinya, kemudian materi pembelajarannya, kemudian tema yang harus mendukung pembelajaran itu. Sebenarnya saat membuat video ini bisa dikatakan pangsit, Mbak. Pangsit itu gampang-gampang sulit begitu ya. Dan sebenarnya tidak harus menggunakan kamera-kamera yang mahal, sebenarnya enggak kok. Sebenarnya pakai kamera HP-nya anak-anak sebenarnya juga bisa, atau rekan-rekan guru yang lain mau buat juga sebenarnya bisa kok. Jadi tidak terlalu sulit. Asal kita tetap mau berusaha, kemudian sharing dengan rekan-rekan, kemudian juga belajar di YouTube, Mbak. Kalau enggak bisa kita buka itu. Oh iya, benar. Sekarang semuanya udah dimudahkan ya, Pak ya. Iya, betul. Kita sudah dibantu dengan media yang sangat luar biasa sekarang, Mbak Rika. Iya. Oke, Bapak. Oh iya, Bapak. Oke, kalau pengalaman kemarin Pak Ari dan teman-teman ke Juruk itu biasanya kalau di kebun binatang itu nyasarnya di materi apa aja sih, Pak? Untuk temanya sekarang pembelajarannya sistemnya tema ya, Pak ya. Beda sama Rika dulu waktu sekolah kan ada IPA kayak gitu. Dulu mapel ya. Dulu mapel, sekarang mupel, Mbak. Dulu mapel itu mata pelajaran, sekarang mupel. Mupel itu muatan pelajaran. Kalau DK13 itu. Iya. Gitu. Jadi kita menyesuaikan. Sekolah itu punya program, ada yang namanya outing kelas. Ada yang namanya belajar di luar ruang. Kemudian ada PPL. Kemudian ada pembelajaran variatif. Kalau kami ke Juruk kemarin masuk di pembelajaran variatif. Variatif berarti di samping tatap muka juga bisa melalui video. Nah, pelajaran yang sesuai yang kemarin kami bersama rekan-rekan kami datang bertamu ke Juruk Sulusu ini kemarin, itu kita sesuaikan, Mbak, dengan pelajaran. Jadi tidak serta-merta kita datang terus ketemu gajah, kita datang ketemu monyet, enggak. Kita sesuaikan dengan materi ya, Mbak ya. Contoh misalkan IPA, ada pelajaran di sana pelajarannya tentang pencernaan, Mbak. Tentang pencernaan. Jadi seperti kemarin sudah dijelaskan, kemudian IPS itu kemarin kita belajar tentang satwa dari Asia, kemudian bertipe Australia, bertipe peralihan. Kemudian banyak flora juga yang di sana. Kalau bahasa Indonesia, biasanya hubungannya dengan membuat laporan, membuat karangan.
setelah melihat video itu anak-anak membuat karangan. Di situ dicantumkan sebelum melihat video yang dikirim Bapak Ibu guru, kami mendapatkan sebuah cerita. Mereka bercerita. Kalau PPKN masuk juga, Mbak. Misalnya menyayangi binatang, memberi makan binatang, berbagi. Lah ini yang penting, Mbak, berbagi. Iya, benar-benar. Di tengah pandemi ini pengunjung kan tidak banyak. Iya, padahal hewannya perlu makan. Betul ya, Mbak ya? Hewan perlu makan terus. Sedangkan pemasukan, mohon maaf loh ya, pemasukannya kan berkurang. Nah, jadi penonton, anak-anak, semuanya kita gugah supaya mereka itu bangkit, timbul menyayangi. Menyayangi tidak hanya kata-kata, tetapi tindakan. Bisa membantu makanan, bisa donasi. Mohon maaf ya, Mbak ya, itu yang kita terapkan ke anak-anak. Benar ya. Itu Mbak, disesuaikan dengan materi pelajarannya. Iya, wah, ternyata banyak juga ya Pak ya. Rika mikirnya cuma kayak ngenalin, oh ini hewan apa, makanya apa. Ternyata bisa mencakup ke semuanya ya Pak ya. Iya. Jadi belajar tidak hanya di kulit, tetapi memang harus sampai ke dalam, Mbak. Jadi diusahakan kepala sekolah kami Pak Alek. Itu kalau memberi tugas begitu harus sampai dalam. Nggak boleh hanya tipis-tipis di luar, nggak boleh. Jadi kita harus berusaha. Itu Mbak Rika. Oh iya Pak Ali, saya banyak dapat ilmu hari ini. Rika mikirnya kalau ke kebun binatang itu cuma belajar satwa, ternyata bisa belajar bahasa Indonesia juga, PKN, bahkan IPS juga ya Pak ya. Luar biasa banget. Benar. Oke. Jadi feedback yang diberikan anak-anak setelah nonton video tadi ya Pak ya, bisa membuat laporan, kemudian mengetahui berbagai hal gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita kirim ke anak itu selain video itu di bawahnya diberi tugas IPS membuat bla bla bla, tugas IPA menggambar pencernaan hewan ini. Itu jadi BI membuat karangan, PKN bentuk apa toh kasus yang muncul setelah melihat binatang, mereka menghasil memberi makan. Kalau memberi makan terbatas, pengunjung tidak ada, ya anak-anak harus menyisihkan sebagian uangnya untuk bisa donasi. Seperti itu, Pak, kira-kira untuk yang dapat kami berikan ke anak-anak. Iya. Oke, Pak Ari, luar biasa banget, Pak Ari. Wah, salut Rika sama Bapak Ibu guru semua. Iya. Wah, kita ada banyak hari ini Pak. Si Amangnya lagi teriak. Iya? Oh, si Amangnya teriak-teriak, iya. Suara saya kalah kenceng Mbak sama si Amangnya. Halo? Kedengeran suara si Amang nggak sampai sini? Oh iya, si Amangnya kenceng. Mbak ini dekat dengan si Amang ya. Tahu-tahu. Oke Pak. Dekat si Amang. Oke Pak Ari. Pak, berbagi ilmu lagi. Pak, kemarin waktu pengambilan gambar itu atau pembuatan video kreatif itu, apakah diperlukan skill yang mumpuni sih Pak? Apakah dia harus pinter tag gambar atau Bapak guru itu harus kayak gitu sih Pak sebenarnya? Oh iya Mbak, sebenarnya di SD Kristen Kalangkudu Surakarta ini ada rekan-rekan yang memang tugasnya itu diri sendiri. Ada bagian operator, ada bagian komputer, ada yang rekan komputer itu memang dia punya skill untuk buat video atau foto. Ada rekan-rekan yang editing begitu. Hanya kita diberi keleluasaan untuk bisa mengambil gambar sendiri boleh. Kemudian untuk editing diserahkan ke rekan-rekan yang bisa mengedit seperti itu. Sebenarnya semuanya bisa kok, rekan-rekan guru di Solo ini bisa kok. Tidak harus dengan kamera ya Mbak Rika ya. Dengan HP pun sebenarnya bisa untuk membuat laporan atau video. Walaupun video itu sederhana. Tapi yang penting video itu bisa dipakai untuk membuat video dan bisa dibagi ke anak video itu. Oke, jadi berarti itu pengalaman kemarin, kami rekan-rekan saling membantu satu dengan yang lain supaya apa? Supaya saling melengkapi. Kalau Pak Ari bisa cerita, mungkin Pak Catur
bisa ngedit, mungkin Pak Eko bisa videonya, seperti itu. Jadi kita saling membantu. Iya Mbak, iya. Oke Pak Ari. Bentar Pak Ari ya, Iya, siapanya iya. lagi paduan suara ini rame banget. Iya, ini paduan suara kenceng-kencengan. Iya, iya, Ini kami tunggu ya. saingan sama Iya. OA ini Pak, jejeran teriak semua mereka. Iya, iya, iya. Mau Suara saya terdengar ya Mbak? Ya, jelas mau ikut ya? live Instagram. Terdengar jelas Pak. Oh, Saya iya. pakai headset ini Pak. Iya, iya, iya. Saya masih aman. Oke. Iya. Pak Ari, mungkin kalau sedikit masukan buat Bapak Ibu guru Bapak Ibu di rumah. Sebenarnya kalau mengajar anak yang efisien itu Pak, membantu Gimana, Mbak? pembelajaran saat ini. Bentar Pak. Gimana Mbak? Maaf, nggak dengar saya. Ya bentar Ya, Pak. tidak. Biar mereka paduan suara dulu. Iya. Iya. Oke. Bentar. Keras sekali. Bahagia mereka Pak. Itu namanya sehat. Benar-benar Yang sehat itu. istirahat. Nanti, Iya, iya. betul. Kalau sakit mah dia diem, kok biarin Iya, aja Mbak. Alhamdulillah. Iya. Iya. Iya benar ini. Iya. Udah kayak quality time mereka Pak, nggak ada pengunjung main-main terus. Udah. Oke. Oke. Oke, sebentar ya Pak Ari. Oke, itu teman-teman tadi Iya, iya, iya. penjelasan dari Pak Ari tentang bagaimana cara membuat kasih. Nah, buat yang mau tanya-tanya di kolom komentar, mau tanya kepada Pak Ari apapun terkait pembelajaran inovasi, silakan tulis kolom komentar. Gitu. Oke, sambil kita dengar suara Siamang dan Noah. Mereka bahagia banget. Udah? Bahagia. Iya. Oke. Oke Pak Ari, mungkin ada pesan Ya. buat anak-anak yang sekarang belajar di rumah, bagaimana sih cara belajar mereka biar materi yang disampaikan Bapak Ibu diserap walaupun tidak bertatap muka. Mungkin bisa nanti dibaca semua murid yang ada di Indonesia. Monggo silakan Pak Ari. Oh ya. Ya, untuk Pak Ranka? ya untuk adik-adik semuanya, Ya, silakan. kita memang tidak menginginkan adanya pandemi COVID-19. Di luar dugaan atau seperti itu begitu. Nah, itu menuntut Bapak Ibu guru untuk kreatif dalam mengajar. Harus itu sudah harus belajar. Pak Ari ini yang usianya sudah di atas 50, itu mungkin kadang-kadang mengalami kesulitan. Tapi dipaksa harus mengikuti yang namanya Google Formulir, Google Meet, kemudian pelajaran tatap muka di laptop atau HP seperti ini terus. Nah, untuk mengatasi semuanya itu, untuk anak-anak, ikutilah itu. Kalau tidak tahu, tanya. Silahkan untuk WA ke gurunya, bel ke gurunya, pasti ada solusinya. Ada solusinya. Yang penting ada semangat untuk belajar. Jadi sebenarnya bukan alasan kita tidak belajar. Tetap kita harus belajar, walaupun kondisi seperti ini. Nah, untuk pelajaran itu kan ada tugas yang dikirimkan. Kalau di tempat kalangan khusus ada yang namanya pemandu. Pemandu itu dikirimkan ke anak, mereka belajar pemandu, diisi bersama dengan gurunya sambil diterangkan melalui Meet, melalui Google Meet. Setiap hari kami Google Meet dari Senin sampai Jumat. Dan Google Meet itu kami on-cam dari jam 8 sampai jam setengah 12 siang. Jadi kita kayak sekolah biasa, di dalam satu ruangan namanya ruangan meeting room. Meeting room kelas 5A, meeting room 5B, jadi anak-anak di situ. Jadi anak-anak mau ke kamar mandi saja bilang sama gurunya, Pak Ari saya izin ke kamar mandi. Itu mereka izin. Nah, itulah mengolah materi, terus termasuk video itu dikirim ke anak, dikerjakan, sore dikumpulkan, dicocokkan, besok dibahas, seperti pelajaran biasa lah.
Saya kira ini tidak ada kendala sampai hari ini. Ya, itu Iya. dari kami. Oke, terima kasih Pak Ari buat bersharing-sharingnya hari ini. Terima kasih Iya. buat bagi infonya. Kita tunggu si Amang dulu. Iya. Ini rekan-rekan yang malah yang dibahas siamang kok. Dibahas di bawah-bawah itu yang dibahas siamang-siamangnya. Iya. Oke Pak Ari, ya udah mereka udah capek kayaknya Pak. Ya, Belum ternyata. Oke Pak Ari, terima kasih buat bagi-bagi infonya. Semoga Iya. nanti bermanfaat. Nanti kita bakalan share video ini di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan live hari ini, nanti kita share linknya buat mereka yang Mbak, sudah saya punya titip, linknya. saya titip bisa Mbak sebentar saja. Oke, Boleh ya? monggo silakan Pak Ari, monggo silakan. Untuk Bapak Ibu guru yang menginginkan membuat video tentang alam, salah satunya kebun binatang, tidak usah jauh-jauh lah, datanglah ke Juruk Solo Zoo. Saya kira panjenengan semua diterima dengan baik kok oleh petugas atau mbak yang melayani langsung. Itu bagian dari pembelajaran di luar ruang yang bisa mendukung anak senang, anak menjadi kreatif walaupun hanya melalui video. Terima kasih, salam sukses dan sehat, Mbak Rika, makasih. Iya, terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak Ari. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Salam kudus. Yes. Salam khusus ya. Yes. Oke, sudah. Oke teman-teman, sudah. Oke, itu tadi ya live Instagram kita barengan sama Pak Ari dari SD Kristen Kalam Kudus. Wah, kita hari ini benar-benar supporternya banyak banget ya. Wah, si Amang dan Owa udah saingan para Zut. Oke. Nah, buat tadi yang belum sempat tanya, nanti bisa aja kalau ketinggalan mau tanya tulis aja nanti Minwa sampaikan ke Pak Ari gitu ya. Buat Bapak Ibu guru yang ketinggalan materi hari ini, kita bakalan share di YouTube. Nanti bisa didengerin lagi tadi bagaimana Pak Ari dan tim memilih materi. Dan ternyata ilmu yang Rika dapetin hari ini, mainkan juruk itu nggak cuma kenal, oh ini gajah, oh ini singa. Ternyata banyak banget ya materi IPS masuk, kemudian bahasa Indonesia juga masuk. Kemudian apa tadi lagi? Banyak banget yang dijelasin sama Pak Ari ya. Oke. Teman-teman udah teriak-teriak. Oke. Pada sudah 8:30. Sudah? Oke. Wah, si Abang sama Owa ini kayaknya Minwa salah pilih tempat nih, tapi nggak apa-apa ya buat hiburan teman-teman nih. Wah, kalau satwa di sini tuh sehat-sehat semua. Nah, Minwa lagi berada di samping ini adalah kandang terbaru lutung Jawa. Ini ada hasil donasi dari BNI, Bank Negara Indonesia. Terima kasih kepada BNI yang telah membantu kita memperbarui atau membuat kandang yang lebih baik untuk lutung, karena kita sekarang punya 4 lutung Jawa. Nah, buat yang lainnya mungkin yang mau berbagi dengan kita, mungkin membagi buat operasional konservasi seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, atau mungkin yang lainnya nanti bisa chat Minwa atau bisa di-scroll di updatean Minwa. Udah banyak info yang Minwa share. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu Juruk selama pandemi ini. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga teman-teman semua bisa mainkan Juruk lagi. Dan semua bisa kembali normal lagi. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, hindari kerumunan, dan tetap di rumah saja. Oke? Kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Sampai jumpa. See you. Dadah.